Kenapa orang-orang bisa gaduh? Padahal cuma selembar kertas ijazah. Sepenting itukah ijazah Jokowi? Di TikTok, di YouTube, di akun X, semua ribut bahas ijazah Jokowi. Sampai ada yang bilang Jokowi sengaja tidak memperlihatkan ijazahnya karena ingin terus manggung di media sosial. Kalau Jokowi langsung memperlihatkan ijazah aslinya ke masyarakat, mungkinkah kegaduhan ini tidak akan sampai sepanjang ini? Imbas dari semua ini bukan hanya Jokowi saja, tetapi universitas terkemuka di Indonesia yaitu UGM juga menjadi korban dari permasalahan ijazah Jokowi. KPU juga menjadi korban kegaduhan ini. Rakyat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi saat mencalonkan mulai dari wali kota Solo, gubernur hingga 2 kali mencalonkan sebagai presiden. Tak hanya sampai di sini, bahkan rakyat juga merasa pesimis terhadap hukum dan polisi di negeri ini, karena rakyat sudah berspekulasi orang-orang yang ada di dalam kepolisian merupakan orang-orang Jokowi. Banyak pertanyaan yang muncul, apa sebenarnya tujuan Jokowi sampai saat ini masih tidak menunjukkan ke masyarakat ijazah aslinya. Spekulasi bermunculan di mana-mana, bahkan Bapak Profesor Hamid Awaludin yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2004 sampai 2007 mengatakan ingin melihat keadilan polisi. Kasus ini dikaitkan dengan masalah pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kenapa bisa dikaitkan dengan Pak Yusuf Kala? Ayo kita flashback sebentar beberapa tahun yang lalu. Putri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Muswira JK, melaporkan ekspolitisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan dan Rudi S. Kamri ke Baris Krim Mabes Polri. Laporan ini berkaitan dengan pencemaran nama baik di media sosial. Namun tidak ada kelanjutan kasus tersebut sampai sekarang. Maka ia ingin melihat sikap polisi terhadap kasus ijazah palsu Jokowi. Apabila polisi serius menanggapi ini, maka polisi dinilai tebang pilih dalam menyelesaikan kasus-kasus. Mengapa Jokowi bisa sepede itu melaporkan 5 orang, yaitu mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, serta sosok berinisial S dan K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Sebentar, saya sebenarnya tidak ingin membahas itu. Tujuan video ini dibuat bukan untuk semakin membuat gaduh terkait ijazah Jokowi. Saya hanya ingin mengajak kalian untuk berpikir kritis terkait masalah ini. Mengapa ijazah itu sangat penting, apalagi ijazah seorang presiden? Sebenarnya masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap identitas ataupun legitimasi seorang presiden sudah pernah terjadi di Amerika. Pada waktu itu Barack Obama, presiden Amerika pertama yang berdarah Afrika Amerika, pernah dituduh bukan warga negara Amerika karena teori konspirasi yang beredar di masyarakat. Tuduhan ini muncul dengan berbagai alasan, seperti kelahiran Obama, dugaan kewarganegaraan ganda, dan juga adanya unsur rasisme terhadap statusnya sebagai presiden kulit hitam. Dengan tuduhan seperti ini, Obama langsung menunjukkan sertifikat kelahiran resmi Hawaii-nya sebelum pemilihan pada tahun 2008, dan kemudian dikonfirmasi oleh Departemen Kesehatan Hawaii bahwasanya dokumennya asli. Dengan menunjukkan akta kelahirannya, spekulasi orang-orang dan kegaduhan masyarakat pada saat itu langsung meredam. Sebenarnya masalah ijazah ini sangat gampang, namun mengapa sampai sepanjang dan segaduh ini? Kegaduhan yang terjadi saat ini, masyarakat saling hina, saling serang personal, bahkan sampai dikaitkan terhadap sakit hati saat kekalahan Pilpres kemarin. Saya ingin mengajak kalian untuk kritis menanggapi masalah ini, karena masalah ini terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan negara, baik lembaga hukum maupun kepolisian, lantas akan jadi seperti apa negara tersebut? Banyak contoh negara-negara yang hancur akibat krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Contohnya Sri Lanka hancur diakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang korup dan inflasi yang tinggi sehingga pada akhirnya masyarakat meminta pemerintah saat itu untuk mundur. Kemudian krisis kepercayaan di Venezuela yang menyebabkan inflasi hiperbolik dan krisis ekonomi yang parah, menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan institusi negara. Mungkin masih banyak lagi kasus-kasus krisis kepercayaan yang terjadi di berbagai negara. Namun poin yang ingin saya ambil di sini adalah krisis kepercayaan ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan institusi negara. Jika kepercayaan ini hilang, maka akan terjadi ketidakstabilan sosial dan politik, serta dapat mengancam keberlanjutan suatu negara. Apakah kita masih terus mau diadu domba sehingga sampai gaduh terus-terusan? Negara-negara maju sekarang sudah memikirkan bagaimana untuk bisa menciptakan teknologi yang canggih. Saat ini,
perkembangan teknologi telah mencapai level yang lebih kompleks dan canggih. Beberapa inovasi tersebut adalah seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, Internet of Things, energi terbarukan, dan kendaraan otonom. Negara-negara maju berlomba untuk bisa menguasai ekonomi dan teknologi global. Belum lagi perkembangan jaringan 5G dan konektivitas tinggi, realitas virtual, VR, dan augmented reality, AR, blockchain, dan komputasi awan, cloud computing. Selain itu, teknologi seperti energi terbarukan, teknologi kesehatan dan bioteknologi, serta pengembangan teknologi kuantum juga menjadi tren yang signifikan saat ini. Sementara kita masih bergelut antara palsu dan asli. Sudahlah, kita meributkan palsu dan tidaknya selembar kertas itu buang-buang waktu. Masih banyak masalah yang perlu kita selesaikan. Mengapa kita tidak membahas masalah yang perlu diselesaikan di Indonesia seperti narkoba, korupsi, dan subsidi BBM, serta masalah pendidikan seperti kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, ada juga masalah serius terkait kemiskinan yang masih tinggi dan parah di negeri ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga generasi emas di negeri ini semakin berkembang. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus mengupload video edukatif lainnya. Terima kasih.